Jadi seperti yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, cuma kalau yang biasa kita lakukan di rakaat 1 juga tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan Sabbihisma Rabbikal A'la, tapi juga saya dengar kadang-kadang ada di masjid yang pakai Sabbihisma Rabbikal A'la. Terus rakaat yang kedua pakai Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat yang terakhir yang ketiga kita menggunakan Al-Ikhlas dan Mu'awwidah. Wa in kunta aziman ala qiyamil laili, maka apabila engkau mempunyai harapan untuk bisa melakukan qiyamul lail, tapi kemungkinannya sangat besar sekali, sudah biasa pokoknya malam saya bangun, fa akhiril witra, maka alangkah baiknya jenengan akhirkan sholat witirnya. Jadi habis sholat isya, habis itu ba'diyah, sudah gak usah witir dulu. Bagi yang sudah terbiasa melakukan bangun malam untuk sholat. Jadi dengan apa? Sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, nanti baru diakhiri dengan sholat witir. Liyakuna akhiru sholatika billaili witron. Liyakuna, supaya ada apa akhiru sholatika, apa akhir daripada sholatmu, ada itu witron, itu berupa sholat witir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, waj'alu akhir sholatikum minal laili witron. Cuma saja seandainya faman khafa alla yakuma min akhiril lail falyutir awwala. Jadi kalau memang kira-kira nanti malam untungan apa melah apa njek ya, kira-kira alangkah baiknya kita melakukan witir sebelum kita tidur. Nanti nek bangun gimana Ustaz? Sudah gak usah diulang lagi witirnya. Jadi bangun saja, sholat tahajudnya sampai nanti kita menunggu. Seandainya kita mau nunggu sampai waktunya apa? Sholat subuh ya monggo, mau tidur lagi ya udah apa-apa. Yang penting subuhnya jangan sampai kebablasan. Nanti pas nyari sholat tahajud malah subuhnya kena tendang kesiangan. Nah itu yang tidak boleh. Tahajudnya sunnah, yang subuhnya fardu kok malah fardunya kalah, jangan sampai. Setelah kita melakukan yang kayak demikian ini, summastaghil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Ya, nek bisa, ini bagiannya para ustadz ini biasanya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Apa terus tidur? Kalau bisa terus tidur ya bagus, enggak tidur. Seandainya belum tidur, apa yang kita lakukan? Yaitu bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitabin. Kita buka kitab, kita mutola'ah. Jadi seperti saya mau ngaji kayak gini nih, ini kemarin sebelumnya sudah saya buka dulu, di mutola'ah dulu. Takutnya salah bacanya, lawang kitab ini nggak ada harokate. Ini pas salah kan yo saya yang dosa. Ini sebelum ngaji di mutola'ah dulu. Ini kira-kira dibaca apa? Dibaca rofa apa nasab apa jer gitu lah. Itu di mutola'ah dulu. Biasanya kalau mutola'ah itu sambil habis sholat isya, sambil nunggu. Kalau saya sambil nunggu anak saya itu biasanya sambil belajar, saya di sampingnya juga saya sambil buka-buka kitab, nganggur-nganggur sambil kita mutola'ah yang dulu pernah dipelajari di pondok, diingat-ingat kembali. Oh begini, dimutola'ah lagi, didalami lagi. Gak mungkin kentean kitabnya masih banyak. Wala tastaghil billahi wal ya'bi fayakunu dzalika khatimatu amalika qabla naumika fa innamal a'malu bi khawatiha. Usahakan kita di akhir daripada kegiatan rutinitas kita di malam hari kita melakukan hal-hal yang baik, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Fa innamal a'malu bi khawatiha. Maka sesungguhnya
sesungguhnya amal itu yang akan mudah diingat adalah amal-amal yang terakhir. Jadi usahakan seandainya mau tidur kita main dulu apa atau nonton TV, sebelum tidur usahakan kita ngambil wudhu dulu. Sekadarnya baca sholawat sambil kita mau tidur atau kita membaca istighfar sambil kita nanti menuju waktunya tidur. Nah, bagaimana caranya nanti kalau kita mau tidur? Anggris pokok jeplang gitu aja. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas selanjutnya ada naumi atau etika tata cara kita bagaimanakah ketika kita hendak melakukan tidur. Di agama Islam ini lengkapnya Masya Allah. Nih mulai kemarin kita mulai bangun tidur, ya, bangun dari tempat tidur kita, doa, habis itu mau ke jeding, keluar dari jeding berangkat ke masjid, mulai dari kita naik ke masjid sampai sholat subuhnya, sholat duhurnya, asar, maghrib, isya, terus kita mau tidur lagi. Maka di situ semuanya diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang insya Allah kalau apapun yang kita lakukan itu karena kita ittiba kepada Rasulullah, karena kita mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, maka semua itu akan menjadi sunnah, akan menjadi pahala bagi diri kita. Tapi kalau enggak kayak gitu, teka kebenaran, bener, gaya turunnya bener, gaya persis apa yang dilakukan Rasulullah, tapi kita enggak pernah belajar tentang bagaimana caranya tidurnya Rasulullah, ya kita enggak dapat pahala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Az-Zubar, di sana disampaikan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun lahu. Setiap orang yang melakukan sebuah amaliyah, tapi amaliyah tersebut sekalipun benar, tapi tidak dilandasi dengan menggunakan ilmu, amaluhu mardudah, amal tersebut akan tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang kita sudah bisa bagaimanakah caranya. Mulai kemarin itu mulai bangun tidur, ayo kita laksanakan semampu kita. Terus kita tingkatkan terus. Ya, mungkin baru nyampe ke waktu ini yang bisa, nanti besoknya lagi kita tambahkan lagi. Sehingga semakin hari semakin baik. Sebab manusia itu kalau kita hitung kan bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Maka yaumuhu sawa'an min amsihi, ada yang mangkana yaumuhu khairan min amsihi, ada yang mangkana yaumuhu sawa'an min amsihi. Ada orang yang hari ini sama seperti yang kemarin, ada yang hari ini lebih bagus daripada yang kemarin, ada yang hari ini lebih jelek daripada yang kemarin. Yang paling bagus yang mana? Hari ini harus lebih bagus daripada yang sebelumnya. Sebab kalau masih hari ini sama seperti yang kemarin, maka yaumuhu sawa'an min amsihi, bahwa orang yang demikian ini dirinya terkategorikan orang yang rugi. Ibaratnya orang jualan kembali ke modal pelak oleh kaso. Tidak ada perubahan sama sekali. Apalagi naudzubillah kalau sampai hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin kita sudah bisa kemarin melakukan ini keesokan harinya tidak bisa. Naudzubillah, ini orang yang celaka. Yang bagus mangkana yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun, barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari yang sebelumnya fahuwa rabihun, maka dirinya terkategorikan orang yang beruntung. Semoga dengan kita memperdalam kitab ini, kita bersama-sama nilai ibadah kita semakin hari semakin baik, dan apa yang kita lakukan senantiasa kita landasi dengan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal-amal yang tidak tertolak, yang akan dikabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada jamaah yang mau bertanya, kami persilakan. Nikmati. Maaf kemarin juga malam Selasa saya nggak bisa
karena yang pertama barengan dengan acara pernikahan nanti di Jember. Habis itu malam Selasa berikutnya barengan dengan acara Khalid Manal. Saya izin tidak usah. Monggo sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Empat. Jadi itu sebetulnya sudah terjawab tadi. Tadi disampaikan ada di dalam sebuah ayat, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Jadi yang jelas apa yang dilakukan Rasulullah ini konsisten selalu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat Al-Qur'an. Sehingga dalam ayat tadi disampaikan wasabbih bihamdi rabbika, yaitu dengan membaca tasbih dan membaca tahmid. Ini kalau Rasulullah, sebab kalau Rasulullah sebetulnya Rasulullah itu tidak pernah punya dosa. Nabi itu maksum, Nabi itu terlalu terjaga dari dosa. Tapi Rasulullah pun itu banyak riwayat yang menyampaikan minimal 70 kali beliau masih istighfar sampai beliau mengajarkan kepada kita sayyidul istighfar. Sehingga seperti yang disampaikan dalam barusan kitab ini disampaikan bahwasanya apa yang dilakukan kita ketika kita setelah sholat subuh menjelang terbitnya matahari, itu tetap kita membaca fasabbih bihamdi rabbika, kita membaca tasbih, kita membaca tahmid, membaca alhamdulillah, dan juga kita membaca istighfar. Itu yang harus kita lakukan. Jadi apalagi kalau bagi para pensiun itu sangat mungkin sekali. Kalau bagi yang masih dinas mungkin agak sulit. Kalau bagi pensiunan terus tidak bisa memikirkan pekerjaan, nah itu sambil duduk di masjid gitu. Itu kapan mana sih aku banget terus pokoknya sampai berumpuran gitu. Keutamanya di sini tidak menyebutkan, cuma di situ ada fadilah yang sangat besar. Jadi tidak disebutkan apa itu fadilahnya tidak. Jadi hanya yang penting di situ kita mengikuti apa yang dilakukan atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang secara otomatis ketika kita sudah mengikuti itu pasti akan ada keistimewaan. Ada lagi mungkin monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat witir namanya saja witir, al-witru berarti sesuatu yang ganjil, gitu ya. Jadi itu boleh pakai hanya satu saja, tidak apa. Itu sudah bisa menggunakan dijadikan sebagai sholat witir. Cuma yang paling afdol minimal itu pakai 3. Nah 3 itu bisa dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, bisa 3 itu menggunakan 2, 1 atau langsung 3. Ini tidak apa-apa. Jadi seandainya waktunya sudah mepet atau tenaga kita, sebetulnya gini ya. Sebetulnya seandainya jenengan nggak mampu sambil berdiri mungkin sudah kepak gitu ya, tidak apa-apa sholat sampai duduk. Sholat sunat itu boleh kita lakukan dengan kita duduk. Lain dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu
wa qiyamu qadirin, berdirinya orang yang mampu itu menjadi syarat sahnya sholat. Nah, itu untuk di dalam sholat fardu. Selama kita masih mampu untuk berdiri, maka kita tidak boleh sholat dengan gaya duduk. Ini untuk sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah, sekalipun jenengan kuat berdiri, boleh jenengan itu sholat dengan kondisi duduk, nggak apa-apa. Ya, jadi seandainya jenengan kepak sudah dapat beberapa rakaat, mungkin malam atau mungkin wiritan terlalu panjang, apalagi asila mungkin karena sudah faktor usia dan sebagainya, geringging akhirnya gitu, wah mau sholat witir kok nggak kelar, tidak usah ribet, jenengan nggak usah berdiri, sudah langsung duduk. Ya, duduk. Nah, duduk yang paling bagus itu kalau di dalam kitab-kitab itu duduknya adalah duduk iftirosh, yaitu duduk sebagaimana tasyahud awal. Itu. Kalau seandainya gini mungkin waduh gigit tambah sakit, kecepit kan ini kan, nggak enak semuanya duduk ini. Tidak apa-apa, duduk pakai asila, tidak apa-apa. Yang penting bapak nggak kelihatan auratnya, tertutup aurat. Apalagi kalau dengan nanti sudah dapat bagian wiritan dari kebunya, mungkin wiritan berapa gitu, nggak boleh berubah dari duduk terakhir sholat kita. Ada yang model kayak gitu. Dulu waktu saya waktu saya seneng-senengnya nyari ijazah kayak gitu. Jadi habis sholat kita suruh melakukan sholat sunat. Setelah kita sholat sunat, nanti disuruh membaca bacaan apa saja yang sedemikian banyaknya. Dan dengan posisi kayak gini terus kan kepaknya masya Allah. Nah itu caranya ya, setelah habis sujud nanti duduknya pakai asila. Sila ini paling nyaman, sudah pakai tarian kayak gitu. Tegak sampai berapa pakai nyaman. Caranya kan boleh dapat. Wong apa duduk dalam bentuk duduk yang biasa kita lakukan ini untuknya yang paling bagus. Jadi boleh kalau dengan seandainya memang tidak mampu untuk atau mungkin sekalipun mampu saja boleh berdakwah. Kadang-kadang saya praktekkan saya biasa kadang-kadang habis sholat isya, bagian isya atau witir itu sambil duduk biasa. Jadi tujuannya bukan karena apa, bukan untuk dita'lim, jadi untuk memberitahukan boleh tidak apa-apa. Tujuan saya untuk ada lagi mungkin. Monggo lagi. Ini buat ini sholat tasbih. Itu apa pada sebenarnya orang bilang ada terisikan lagi. Soalnya kalau di 15 orang kan lama ya. Yang apa singkat itu. Selama ini kalau yang maksurah ya, yang biasa yang kita laksanakan bacaannya pakai itu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu satu rangkaian ya sudah. Jadi kalau mau dipakai pendek ya namanya memang tasbih itu ya subhanallah itu saja gitu ya. Cuma dalam itu semua seperti kita istilahnya, kalau kita diistilahkan ayo kita baca tahlil, yo masa cuma la ilaha illallah, kan ada ini itunya kan gitu. Nih. Jadi yang paling banyak memang bacaan tasbih di situ. Ya, seandainya kita pakai yang paling pendek gimana? Saya masih belum tahu ya. Untuk dalil yang maksud saya belum pernah lihat, makanya saya nggak berani. Boleh apa enggak gitu ya. Sebetulnya sih menurut secara pahaman saya boleh-boleh saja. Wong itu juga sunnah. Pakai subhanallah gitu, pakai yang paling pendek gitu tidak apa-apa. Boleh saja. Cuma saya masih belum lihat mahotnya, dalilnya dari kitab, mungkin coba nanti kapan namanya carinya ya di kitab. Mungkin pakai sholat tasbih yang paling pendek itu boleh apa enggak? Insya Allah boleh, tidak apa-apa. Sunnah saja. Bacaannya juga bukan merupakan sebuah bacaan yang wajib. Ada lagi mungkin terakhir. Kurang berapa menit? 3 menit. Ada lagi? Kalau nggak ada, baik kita tutup bersama. Semoga apa yang kita pelajari ini senantiasa menjadi ilmu yang
Khatib. Assalamualaikum.